Baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Stefani Juliet Cassandra Rincap dengan NIM 2023-11253. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan mengenai konflik kepentingan, perbedaan fundamental antara shareholder dan stakeholder dalam tata kelola perusahaan. Di sini yaitu memahami perbedaan kunci dari shareholder dan stakeholder, di mana shareholder itu pemilik saham perusahaan dan fokus pada nilai saham jangka panjang, lalu klaim atas laba residual, dan hak suara dalam RUPS. Lalu stakeholder itu untuk siapa saja yang terpengaruh operasi, yaitu karyawan, pelanggan, komunitas lokal, mempunyai kepentingan jangka pendek dan panjang. Lalu ada pengaruhnya juga. Di sini ada kasus nyata dari PT Energi Indonesia. Sebuah perusahaan pertambangan besar di Sulawesi Tenggara menghadapi dilema tata kelola klasik antara kepentingan pemilik saham dan stakeholder lokal yang signifikan. Di sini ada konflik ekspansi operasional. Posisi shareholder itu ingin ekspansi penambangan ke area baru untuk meningkatkan produksi sebesar 40% dan revenue hingga 200 juta per tahun dalam dolar. Lalu kekhawatiran stakeholder, yaitu petani lokal, nelayan, dan komunitas menolak karena mengancam tanah produktif dan ekosistem laut mereka. Lalu di sini ada praktik industri, yaitu untuk pendekatan terbaik. Berusaha, yang pertama itu ada dialog stakeholder untuk perusahaan multinasional seperti Rio Tinto dan BHP secara rutin melakukan konsultasi transparan dengan komunitas lokal sebelum ekspansi operasional. Lalu yang kedua itu ada perjanjian kesejahteraan, yaitu struktur benefit sharing di mana 5-10% dari profit dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi lokal dan lingkungan berkelanjutan. Lalu ada tata kelola bersama, yaitu pembentukan dewan pengawas dengan representasi stakeholder, bukan hanya shareholder. Jadi di sini tuh mereka bersama, jadi tidak terpisahkan antara stakeholder dan shareholder, melainkan dibentuklah sebuah dewan pengawas untuk pengambilan keputusan yang strategis, jadi bukan keputusan secara sepihak. Di sini ada hasil win-win outcome, berarti antara kedua pihak ini tidak ada yang dirugikan, alias kedua pihak ini mendapatkan keuntungan. Yang dimana bisa dilihat di sini ada 85% dukungan komunitas. Persetujuan ekspansi diperoleh dalam 8 bulan melalui proses dialog berkelanjutan. Lalu dalam 150 M sebesar dolar itu nilai pemegang saham. Ekspansi berjalan lancar dengan total investasi terencana dan return lebih stabil. Lalu 2.400 lapangan kerja baru. Jadi menciptakan kesempatan kerja untuk komunitas lokal dengan prioritas rekrutmen internal. Di sini ada pembelajaran kunci untuk praktisi, yaitu kepentingan shareholder tidak sama dengan kepentingan semua. Mengabaikan stakeholder menghasilkan biaya tersembunyi, yaitu litigasi, regulasi, reputasi. Alignment stakeholder adalah investasi strategis, bukan pengeluaran. Di sini juga ada tata kelola multi stakeholder lebih resilient, yaitu perusahaan dengan governance inklusif menunjukkan performa jangka panjang lebih baik. Transparansi dan akuntabilitas menciptakan kepercayaan pasar. Lalu ada pun regulasi tren ESG dan keberlanjutan, OJK, BI dan regulator global semakin mewajibkan disclosure stakeholder dalam laporan tahunan. Adopsi proaktif memberikan keunggulan kompetitif. Di sini kesimpulan, yaitu sebuah paradigma baru tata kelola. Dari model shareholder centric atau shareholder primacy itu menunjuk integrated governance yang menyeimbangkan kepentingan semua pihak. Kasus PT Energi Indonesia membuktikan bahwa konflik shareholder dan stakeholder dapat diubah menjadi peluang pertumbuhan berkelanjutan melalui dialog, transparansi, dan komitmen jangka panjang terhadap nilai-nilai bersama. Mungkin sekian dari presentasi saya untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam menyampaikan materi. Semoga dapat dimaklumi dan terima kasih atas waktu dan kesempatan bagi yang sudah menonton. Terima kasih.